Dalam Dies Natalis ke-21, Universitas Papua berkomitmen untuk transformasi dan restorasi menuju Universitas Papua yang lebih baik. Pengamanan opening seremoni Pekan Paralimpik Nasional ke-16 terus diperketat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Dies Natalis ke-21, Universitas Papua berkomitmen untuk transformasi dan restorasi menuju Universitas Papua yang lebih baik dalam rangka mewujudkan ilmu untuk kemanusiaan. Wakil Rektor, Ketua Lembaga. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Papua Meki Sagrim yang ingin adanya perubahan di Universitas Papua agar lebih baik lagi ke depan, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang siap melakukan perubahan di tanah Papua, terlebih khusus di Papua Barat. Saat diwawancarai pada puncak acara perayaan Dies Natalis Unipa ke-21 pada kegiatan jalan santai bersama antara rektor, dosen, dan juga mahasiswa, Meki Sagrim mengatakan Dies Natalis Unipa seharusnya berlangsung pada tanggal 3 November 2021, namun bertepatan dengan jumlah agenda penting terkait dengan eksistensi Universitas Papua ke depan, sehingga hasil rapat bersama disepakati tanggal 5 November dilaksanakan jalan santai bersama di pagi hari dengan harapan dapat mempererat kebersamaan seluruh sivitas akademi di Universitas Papua. Acara di hari ini adalah merupakan puncak perayaan Hari Dies Natalis Unipa yang ke-21. Acara ini sebenarnya Dies Natalis Unipa itu jatuh pada tanggal 3 November, hari Selasa yang lalu. Namun karena bertepatan dengan ada sejumlah agenda yang waktunya bersamaan, baik agenda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun beberapa program studi yang harus melaksanakan asesmen lapangan dan persiapan untuk upload dokumen borang di sistem informasi akreditasi program studi, sehingga kemudian melalui rapat pimpinan kita putuskan untuk pada hari ini kita laksanakan. Rektor menambahkan harapan Unipa ke depan akan tampil sebagai universitas yang maju dan berdaya saing di tanah Papua. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor menegaskan akan dilaksanakan dua hal, yaitu transformasi dan restorasi. Gerakan perubahan dan pemulihan di segala lini. Adalah bahwa visi Unipa pada tahun 2035 itu Unipa akan tampil sebagai universitas yang maju berdaya saing di tanah Papua. Tapi untuk mencapai ke sana hanya ada dua kata kunci saja, transformasi dan restorasi Unipa. Transformasi itu gerakan pemulihan, gerakan perubahan, sedangkan restorasi gerakan pemulihan, di mana kita sama-sama akan berproses untuk bagaimana melakukan transformasi di semua lini di Universitas Papua dalam rangka mewujudkan Unipa sebagai universitas yang maju. Tema Unipa, Rektor Unipa periode 2020-2024 adalah transformasi dan restorasi Unipa menuju universitas yang berdaya saing dalam rangka mewujudkan ilmu untuk kemanusiaan atau pro humanitatis scientia. Kata kuncinya adalah transformasi dan restorasi. Mau Unipa maju, transformasi. Mau Unipa maju dan berdaya saing, restorasi. Itu dua kata kunci itu. Diharapkan perkembangan Universitas Papua pada periode tahun 2020-2024 di bawah pimpinan Rektor Meki Sagrim dapat lebih maju dengan menciptakan sumber daya manusia yang hebat dan berkualitas membangun tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Besar Pertama Keluarga Besar Yapen Waropen di Manokwari, Gubernur Papua Barat berpesan kepada keluarga Yapen Waropen dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin adat yang tahu adat dalam menetapkan pengurus untuk melakukan konsolidasi. Musyawarah Besar Pertama Keluarga Besar Yapen Waropen diawali dengan iring-iringan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dengan menggunakan perahu Josera, yang artinya akulah aku yang mencari tanah damai.
Dengan menggunakan belasan perahu, Gubernur mengelilingi Teluk Sawaibu, mulai dari pantai Laut BLK Sanggeng, menyusuri pinggiran Vanindi Pantai, Anggrem, Pelabuhan Laut Manokwari, Huawi, hingga tiba di tempat kegiatan yang berada di Mansinam Beach Hotel Manokwari. Setelah tiba di lokasi, Gubernur disambut Ketua Kerukunan Yapen Waropen dengan pengalungan noken dan manik-manik sebagai anak adat. Manik-manik yang disematkan melambangkan selempang kebesaran dan keagungan bagi pemimpin yang sejati. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan dalam sambutannya menyampaikan musyawarah besar kerukunan keluarga Yapen Waropen ini merupakan yang pertama kali dilakukan pada hari ini di Papua Barat. Domingus menyebutkan musyawarah besar adat suku Yapen Waropen ini sangat penting, sehingga diharapkan musyawarah besar ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin adat yang tahu adat dan budaya dan menetapkan pengurus untuk melakukan konsolidasi organisasi yang bisa menjabarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, mungkin baru pertama kali dilakukan untuk akan memilih pengurus untuk Papua Barat. Jadi konferensi kerukunan keluarga besar masyarakat adat Serui Yapen Waropen ini sangat penting. Kita harapkan sehingga dalam musyawarah adat ini bisa menghasilkan pemimpin adat yang tahu adat dan budaya kita, terutama adat dan budaya Yapen yang didiami oleh 7 suku tadi, sehingga kita harapkan konferensi menghasilkan pimpinan adat yang kita harapkan, sehingga ketika pimpinan adat dan pengurusnya sudah ditetapkan, ya segera bisa melakukan konsolidasi organisasi dan bisa menjabarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Bapak Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Yapen Waropen di Manokwari, Yan Ayomi, mengajak keluarga besar Yapen Waropen dalam membentuk badan pengurus harus betul-betul memperhatikan penetapan anggaran dasar dan rumah tangga. Oleh sebab itu, Yan berharap kepada seluruh peserta untuk memberikan masukan dan mempunyai tujuan yang baik dalam mewarnai semua suku yang ada di dalam, tanpa membedai antara suku dan kelompok yang menjadi permasalahan besar. Jawa mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau nanti perlukan, kami berikan untuk menjadi panutan atau menjadi referensi di dalam menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena ini penting. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya himbau kepada kita semua, ada hadir bapak-bapak dari Dewan Adat, dari Kepulauan Yapen sendiri. Oleh sebab itu, saya minta bapak-bapak juga memberikan masukan. Sebelumnya, Ketua Panitia Otto Gessler Sineri mengatakan tujuan dilakukan konferensi musyawarah besar pertama keluarga besar Yapen Waropen dalam rangka konsolidasi kepada keluarga besar. Mubes ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat Yapen Waropen di Papua Barat bisa disatukan, sebagaimana merupakan pernyataan sikap oleh masyarakat. Tujuan dilakukannya konferensi ini dalam rangka melakukan konsolidasi terhadap keluarga besar masyarakat adat Kepulauan Yapen di Provinsi Papua Barat. Dan saya pikir konferensi ini sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Yapen di Papua Barat. Oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu teman-teman wartawan kita semua bisa saksikan bagaimana pesta penyebutan yang begitu meriah yang tadi mereka lakukan. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada Kamis kemarin meresmikan kantor Satbrimo Polda Papua Barat yang berada di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur. Peresmian kantor Satbrimo Polda Papua Barat dipimpin Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang didampingi Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin, Irwasda dan para PJU di Polda Papua Barat Kamis 4 November kemarin. Sama Tuhan yang Kuasa
memasuki ke dalam gedung Makosat Brimob ini, dan kita berdoa semua semoga tempat ini menjadi tempat yang baik dan penyemangat ya, para anggota Brimob khususnya, dan menjadi motivasi buat anggota untuk bekerja dengan baik, dengan profesional. 3, 2, 1. Kurang tajam. Dalam arahannya, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan, perlu diketahui bersama bahwa pimpinan Polri selama ini telah berupaya untuk selalu meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri, serta menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Polda Papua Barat memperoleh tambahan fasilitas konstruksi guna meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di mana Mako Satuan Brimob Polda Papua Barat berdiri di Kampung Susweni dengan luas lahan 22 hektar yang nantinya diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Papua Barat, khususnya lingkungan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur. Sementara itu, dalam rilisnya, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menambahkan, dengan adanya kantor Sat Brimob di Kompleks Susweni ini sebagai penunjang kinerja Sat Brimob dalam menjaga Kamtipmas di Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, cerita rakyat Papua harus dibangkitkan karena saat ini generasi muda Papua lebih tertarik dengan modernisasi yang dapat mengikis budaya dan juga sejarah di tanah Papua. Di Yayasan Fenomena. Hal tersebut disampaikan pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Marta Tasik, saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis penulisan cerita rakyat Papua Barat yang dilaksanakan oleh Yayasan Fenomena. Marta Tasik saat diwawancarai mengatakan, penulisan cerita rakyat Papua Barat harus dibangkitkan dan dikembangkan di tanah Papua. Karena saat ini generasi muda di tanah Papua sudah bergeser dari seni dan budaya. Karena saat ini generasi muda lebih mengenal perkembangan digital. Dengan adanya cerita rakyat Papua dapat menjadi satu referensi bacaan yang memberikan pengetahuan dan juga pengenalan tentang sejarah di tanah Papua. Saya atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Fenomena yang sudah memprakarsai kegiatan ini, yaitu BIMTEK penulisan buku cerita rakyat Papua, bahwa memang itu harus dibangkitkan karena banyak generasi muda kita yang seolah-olah sudah tidak mengerti, memahami akan indahnya dan kekayaan Papua ini. Selain itu, untuk membangkitkan literasi, di mana literasi ini kita jauh tertinggal, oleh karena lebih dialihkan dengan game dan lain-lain sebagainya. Marta Tasik juga berharap ada wadah yang membuat kegiatan yang dapat mengasah tenaga pendidikan dan juga anak murid, seperti lomba menulis cerita bagi guru dan juga lomba bercerita bagi murid, sehingga dapat menciptakan generasi yang suka membaca. Dengan membaca, akan merubah satu generasi yang kuat dan siap. Diharapkan semua jenjang atau satuan pendidikan baik dari usia dini sampai SD SMP itu melaksanakan menindaklanjuti kegiatan ini, di mana dimulai dari lomba mengarang buku, menulis buku ya untuk guru-gurunya, kemudian untuk anak-anaknya lomba bercerita. Nah, tentunya dengan tema Papua begitu, sehingga anak-anak kita ini benar-benar paham dan suka dengan namanya membaca ini. Karena sekali lagi untuk menanamkan suka atau gemar membaca ini harus secara bersama-sama, tidak hanya juga dari sekolah tapi dari keluarga pun seperti itu. Untuk pembentukan karakter generasi muda dimulai dari dalam keluarga, masyarakat, dan juga dukungan dari pemerintah dengan menanamkan hal-hal yang positif,
maka akan menciptakan generasi muda Papua yang tangguh. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Berkarya, berbakti, peduli. Yes. Pemirsa, untuk menjaga aset budaya di tanah Papua, cerita rakyat secara lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi dan dituangkan dalam buku sehingga warisan budaya Papua tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Dr. Adolina Velomena Samosir Levaan, dosen pendidikan bahasa dan sastra FKIP Uncen, yang juga sebagai pendiri Yayasan Velomena. Ia menyampaikan bahwa tanah Papua memiliki keunikan dan perbedaan dengan daerah lain di Indonesia untuk mengangkat sumber daya manusia di Papua melalui akar budaya yang dimulai dari dalam keluarga dan pendidikan formal. Saat ini pemerintah sedang gencar membangkitkan sekolah penggerak, di mana guru sebagai tenaga pendidik adalah fasilitator yang membimbing anak murid dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi dengan menggali potensi dari seorang anak, seperti cerita rakyat yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dr. Adolina Velomena Samosir mengatakan Papua memiliki aset budaya, yaitu cerita rakyat yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Namun hal tersebut hanya secara lisan. Kini saatnya tugas kita untuk mengangkat cerita tersebut yang dimulai dari guru sebagai fasilitator dengan harapan generasi ke depan dapat mengetahui sejarah dan budaya yang ada di tanah Papua. Lisan, cerita lisan, semua dalam bentuk lisan. Tapi kelisanan itu akhirnya menjadi warisan untuk generasi kita. Nah, itu yang sekarang di Republik ini, bahkan tanah Papua berusaha untuk mengangkat. Sebenarnya cerita itu harus dikemanakan. Nah, salah satunya adalah fasilitator harus menguasai cerita itu. Karena itu merupakan pembentukan karakter di dalam cerita rakyat itu maksudnya. Jadi cerita rakyat itu isinya bukan sekedar cerita-cerita tanpa makna, tapi cerita yang menjadi ilustrasi hidup, refleksi hidup bahwa disinilah leluhur kita mulai melakukan suatu perjalanan hidup dan dia mengharapkan bahwa generasinya akan meneruskan ini. Ditambahkan dengan adanya cerita rakyat dari tanah Papua dapat menjadi aset bagi negara Indonesia dan juga lebih khusus bagi tanah Papua. Sehingga setiap orang di luar Papua yang ingin mengetahui tentang tanah Papua dapat membaca dan mempelajari dari cerita rakyat Papua. Tapi yayasan ke depan adalah cerita ini akan menjadi cerita Nusantara, menjadi aset besar tanah Papua, tapi aset untuk Republik Indonesia. Artinya supaya orang di luar sana tahu bahwa orang Papua itu tidak dilihat dengan sebelah mata yang dikatakan kasar atau terlalu setelah melihat orang langsung punya penilaian yang buruk. Tapi orang Papua datang untuk membawa satu kedamaian, dia membawa terang bahwa inilah kami, pelajari karakter kami lewat cerita. Kalau kau sulit untuk bertemu dengan kita orang, kau baca ketemu cerita saja, kau tahu ketong siapa. Nah, itu harapan kami. Terus harapan selanjutnya adalah diharapkan juga kepada pemerintah Provinsi Papua Barat agar mendukung hasil penelitian dan juga survei yang dilakukan menjadi naskah akademik hingga menjadi materi pembelajaran yang akan diterapkan di setiap jenjang pendidikan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sekarang memulai. Pemirsa, pengamanan opening seremoni Pekan Paralimpik Nasional ke-16 yang akan berlangsung di Stadion Mandala, Jayapura terus diperketat oleh Satuan Tugas TNI Polri. Sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, Stadion Mandala Jayapura sebagai tempat opening seremoni Perparnas ke-16 tahun 2021 mulai diperketat keamanannya. Setiap pintu akses keluar masuk dijaga ketat oleh petugas keamanan yang berjumlah 1.062, terdiri dari gabungan TNI Polri dengan sistem pengamanan 4 ring. Pengamanan yang dilakukan dengan sistem 4 ring dilakukan juga dengan pembagian ring keamanan sektor, di antaranya VVIP, pintu tribun, pemeriksaan pintu masuk, parkiran serta beberapa sektor lainnya. Pengamanan dari satuan polisi juga menurunkan anjing pelacak guna memastikan keamanan saat pembukaan nanti.
Sesuai hasil pantauan kru TVRI, Wisma Atlet Mandala yang menjadi akses keluar masuk bagi para pengisi acara, penari, dan panitia, serta ofisial lebih diperketat pengamanannya, yang mana setiap orang yang masuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem scan. Pintu utama yang akan menjadi akses masuk Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sejak pagi tadi ditutup dan akan dibuka bagi tamu VVIP pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rangkaian kegiatan opening ceremony Pekan Paralimpik Nasional ke-16 akan diawali dengan penyambutan pada pukul 17:10 dan akan berakhir pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa.